Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Estimumu dengan NIM 04901235, asal mahasiswa Universitas Terbuka Gorontalo. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Agripreneurship. Sebelum itu, apakah Bapak siap saya wawancarai? Siap, insyaallah. Baik Pak, terima kasih. Di sini Pak ada 9 poin pertanyaan. Jadi saya awal dari pertanyaan pertama Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, segmen pelanggan Pak. Di situ Pak pertanyaannya, siapa saja pelanggan utama yang biasanya membeli telur dari Bapak? Pelanggan yang pertama itu adalah yang bisa, artinya yang membutuhkan daripada produksi telur tersebut. Biasanya warung-warung, perantau itu secara umum. Seperti Dan juga kalapak Pak ya. yang lapak, pasar-pasaran. Yang paling utama itu adalah di warung-warung. Baik Pak. Masuk ke pertanyaan kedua Pak. Untuk posisi nilai Pak. Jadi di sini bagaimana Bapak menjaga kualitas dan kesegaran telur Pak? Kualitas daripada telur atau kesegaran telur itu dilihat dari pemberian pakan. Jadi kalau pemberian pakan bagus, baik, tepat waktu, nanti produksinya juga akan menjadi lebih baik. Kalau terlambat untuk memberikan makan, pasti mempengaruhi produksi telur tersebut. Seperti itu. Iya Pak. Baik Pak. Masuk pertanyaan ketiga ya Pak. Untuk saluran distribusi, pertanyaannya, ada rencana memperluas jalur pemasaran ke pasar, kecamatan atau toko besar Pak? Ya, mungkin kalau dilihat dalam segi pendapatan produksi tersebut, itu bisa saja dalam toko, kalau produksinya mungkin terlalu banyak, ya mungkin dalam dipasukkan di warung mungkin belum membutuhkan, bisa juga diantar di toko-toko, ya, toko daripada yang membutuhkan telur tersebut. Seperti Iya Pak. Pak. Untuk pertanyaan poin keempat itu Pak, hubungan pelanggan Pak. Jadi pertanyaannya itu, apa hubungan dengan pelanggan bersifat informal atau sudah terstruktur Pak? secara formal, kalau secara terstruktur itu kan biasanya memang rutinitas. Nah, jadi untuk orang yang membutuhkan telur itu secara umum, maksudnya secara umum itu siapa yang membutuhkan daripada telur itu yang diantar. Jadi seperti itu. Kalau sudah terstruktur itu nanti kayak macam 2 hari di warung A, 2 hari lagi di warung B, baru di 2 hari lagi di warung A. Jadi seperti itu sudah Jadwalnya seperti sudah terjadwalkan. Ya, tapi kalau sekarang tidak, secara umum. Oke Pak, baik Pak. Masuk pertanyaan kelima Pak. Itu sumber pendapatan. Pertanyaannya Pak, apakah pernah mencoba mengembangkan produk olahan seperti telur asin Pak? Bagaimana maksudnya? Pernah mencoba mengembangkan produk olahan seperti telur segar itu bagaimana Pak? Kalau untuk produk segar itu kan memang mempengaruhi daripada makanan. Oh iya Pak. Ya, kalau makanan bagus, pemberian bagus tepat waktu, suplemennya dicampur bagus, nanti produksinya juga bagus, segar. Baik Pak. Masuknya poin ke-6 Pak ya. Itu poinnya sumber daya utama Pak. Jadi pertanyaan di sini Pak, berapa jumlah ayam yang saat ini dipelihara oleh Bapak? Kalau untuk populasi ayam ternak tersebut sekitar 1.000 lebih. Sekian. Seperti itu. Kalau aktivitas utama itu Pak, itu kegiatan apa saja yang dilakukan setiap hari dalam pemeliharaan ayam petelur? Kalau dalam aktivitas utama Pak? Kalau aktivitas utama itu yang pertama, paling utama ketika dalam segi peternakan itu, pemberian makan itu harus dikontrol. Tempat minum dikontrol, itu yang paling utama.
karena itu yang mempengaruhi produksi daripada ternak tersebut. Baru yang kedua adalah kandangnya. Jadi kalau untuk kandang itu biasanya kan ditutup, kalau malam hari kan ditutup. Jadi kalau sudah pagi harus cepat diangkat, jangan sampai kepanasan, nanti udaranya tidak akan berganti. Yang paling itu yang kedua. Oke Pak, baik Pak. Sekarang masuk ke pertanyaan poin ke-8 untuk kemitraan usaha Pak. Kemitraan usaha itu ini soal pertanyaannya siapa saja mitra atau pemasok utama dalam usaha ini Pak? Jadi kalau untuk mitra utama itu adalah salah satunya di warung-warung, yang kedua permintaan. Itu yang kenapa? Karena kalau permintaan ketika terlambat diberi respon, macam orang hari ini dibutuhkan 3 bak, harus diantar pada jamnya. Kalau terlambat bisa-bisa orang yang memesan daripada telur tersebut kecewa. Dan bisa jadi lari ke peternak lain Pak. Pembeli bisa saja lari di tempat lain karena tidak konsisten. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir itu, poin terakhir itu untuk struktur biaya Pak. Jadi di sini pertanyaannya itu Pak, biaya apa yang paling besar dalam usaha ini Pak? Kira-kira Pak? Kalau untuk biaya yang besar yang dibutuhkan itu dalam segi pakan. Iya, karena itu yang harus diutamakan. Bahkan itu kalau pakan yang sudah jadi dibeli, kita juga sudah menyediakan daripada pakan tambahan-tambahan yang dikelola sendiri, seperti jagung, giling menjadi dedak jagung, baru suplemennya dicampur, sehingga itu bisa dapat minimalisir daripada suatu ekonomis yang biasa diutamakan dalam segi anggaran pakan tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelum saya akhiri Pak, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hasil wawancara ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.